Orang Sumba, orang-orang yang jago. Tapi saya tidak sedang menghina, jangan lempar saya pakai parangmu. Orang Sumba boleh jago, tapi jago di mana? Jago kantor. Tiap orang yang melayani masih terus menyimpan dendam, masih terus berbenturan dengan ego dan segala macamnya, maka engkau adalah orang yang paling menghina tubuh Kristus, paling menghina karya Kristus. Di luar sana orang menghina gereja, menganiaya umat Tuhan karena mereka tidak ngerti kasih Kristus. Tapi kita yang di dalam, yang tahu Kristus menebus, terus gontok-gontokan, terus iri hati, engkau jauh lebih menghina tubuh Kristus daripada orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Sadarlah, mari kita memikirkan sebegitu seriusnya panggilan Tuhan itu kita ditebus sebagai gerejanya. Yang keempat, gereja tidak boleh kompromi dengan dunia. Gereja tidak boleh mengadopsi apa yang dunia lakukan baik untuk kita terima baik tanpa diterangi oleh firman Tuhan. Maka gereja harus hidup di dalam kekudusan. Ini panggilan gereja. 1 Petrus 1 ayat 16, Petrus berkata, "Kuduslah engkau, hai gereja Tuhan, sebab aku Allahmu adalah kudus." Dengan dosa, di luar, di mimbar kita agung, kita besar, tapi di belakang yang tidak pernah orang tahu, kita bermain-main dengan dosa. Maka Tuhan mengatakan, penghakiman Allah bukan dimulai dari luar, tapi dari rumah Tuhan. Maka mari kita gentar, bukan membuat kita takut, tapi membuat kita sadar betapa seriusnya Tuhan dengan panggilan kita sebagai gerejanya. Maka itu sebab gereja tidak dipanggil untuk menyenangkan manusia. Gereja tidak dipanggil untuk menyenangkan manusia, melainkan kita dipanggil untuk menggenapi kehendak Allah. Kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan dan menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia. Maka shalom bukan ada dari mulut, tapi shalom berarti damai sejahtera Allah turun ke atas dunia melalui kehadiran kita di tengah-tengah dunia. Bukan menjadi satu makian, bukan menjadi satu perolok-olokan bagi nama Tuhan dengan kehadiran kita sebagai gereja, tapi dengan hadirnya kita, shalom itu penuh atas dunia. Ini panggilan kita. Maka inilah gereja yang sejati. Inilah tugas dan panggilan gereja. Maka gereja tidak menggenapi kehendak Allah karena gereja itu punya organisasi yang besar. Gereja tidak menjadi berkenan di hadapan Allah karena punya kas yang paling banyak. Tapi gereja yang sejati adalah gereja yang mengerti isi hati Tuhan. Maka Bapak Mama, tugas panggilan utama gereja adalah penginjilan. No kompromi. Kedua, itu sebab di dalam panggilan kita setelah jiwa dimenangkan, maka Alkitab mengatakan tugas panggilan kita sebagai gereja adalah pengembalaan. Alkitab mencatat, tanpa gembala maka tercerai-berailah domba. Berapa banyak kita menyerahkan diri jadi hamba Tuhan hanya sebagai profesi. Bapak Mama, saya orang Batak. Di dalam tradisi orang Batak mirip sama orang Manado. Ada gambar istilah seperti ini dulu. Puji Tuhan sekarang sudah mulai hilang. Kalau saya punya anak 5, mau tidak serahkan diri jadi hamba Tuhan? Orang tua yang bilang, mau. Yang mana? Oh, anak saya yang pertama dia sangat pintar matematika, saya mau dia jadi engineer. Anak kedua saya suka hukum, saya mau dia jadi pengacara. Anak ketiga saya jadi ekonom, saya mau dia suka ekonomi, dia pintar sekali akuntansi, saya mau dia bekerja di perusahaan bonafit. Anak keempat saya sangat pintar di dalam medis, saya mau dia jadi dokter. Biar saya bayar harga jual tanah demi anak sekolah. Tapi anak saya yang kelima itu, dari SMP sudah bolos, baku hantam pukul orang. Saya berharap dia bisa terima jadi pendeta. Bagaimana sampah kau berikan kepada Tuhan? Jangan dibanding engkau yang punya pengalaman seperti itu tidak boleh jadi apa Tuhan. Bukan. Tapi hati kita kepada Tuhan, apakah yang kita berikan? Maka dalam hal ini bagaimana kita menggembalakan orang kembali kepada kebenaran? GKS harus hadir untuk menggembalakan bukan hanya jemaat Tuhan, tapi untuk menggembalakan surga. Amin. Gereja menjadi mercusuar seperti kapal yang tersesat. Kemana mereka harus jalan? Salah langkah tabrak karang tenggelam, salah arah menuju badai tenggelam. Maka hanya satu poros untuk mereka bisa kembali membawa kapal itu kepada keselamatan. Mercusuar. Apa yang
kepada Sumba, saya tidak sedang menghina pemerintah, tapi saya berkata, bukan pemerintah yang menjadi pengharapan gereja, tapi gereja itu sendiri yang harus menjadi pemerintahan yang menghasilkan orang-orang benar untuk duduk dalam pemerintahan. Amin. Inilah pengembalaan. Jadi bukan hanya sekedar datang jemaat baku hantam, suami minum mabuk datang, jangan berantem lagi ya. Bukan. Penggembalaan adalah untuk membuka cakrawala berpikir. Penggembalaan adalah untuk mendorong orang untuk memiliki mentalitas maju. Ini penggembalaan. Maka gereja menjadi mercusuar yang menerangi dan menata kembali kehidupan jemaat Tuhan. Gereja sebagai wakil Tuhan. Ini kalimat yang terlalu serius. Gereja sebagai wakil Tuhan yang harus berdiri di atas segalanya. Dengan segala hormat Bapak-Bapak, jangan tersinggung dengan kalimat ini. Gereja harus di atas budaya. Tidak boleh budaya baru gereja. Gereja harus di atas budaya. Gereja tidak mematikan budaya. Gereja meridim budaya. Jangan buang budaya Sumba yang begitu indah. Tapi biar budaya itu diridim di dalam dasar firman Tuhan. Maka dasar pernikahan, dasar kematian, semua harus di dalam azas gereja. Dan bagaimana kita mengayomi adat, bagaimana kita mengayomi dan membimbing juga mengingatkan pemerintah, bagaimana kita untuk mengatasi kemiskinan di Sumba, membongkar mentalitas minder. Bapak-bapak maafkan saya, orang Sumba, orang-orang yang jago, tapi saya tidak sedang menghina, jangan lempar saya pakai parangmu. Orang Sumba boleh jago, tapi jago di mana? Jago kandang. Jago kandang. Saya orang Batak berani menghina orang Sumba, bukan, untuk menyadarkan kita. Di mana? Di sini kita berani baku hantam. Entah apapun itu, suku hantam. Mati sini satu sana harus mati satu. Sampai kapan selesai? Berani terus baku hantam. Tapi di luar, masih berani. Di Bali orang Sumba paling terkenal berani minum mabuk. Tapi saya bersedih, saya berduka. Bapak-bapak, saya orang Batak, saya terus minta sama Tuhan. Setelah saya bertobat, saya mau kembali ke tanah Batak. Tapi Tuhan tidak pimpin, Tuhan tidak buka jalan. Sudah 10 tahun lebih, Tuhan terus kirim Sumba. Urusan apa saya sama Sumba? Saya tidak punya darah Sumba, saya bukan punya keluarga Sumba. Tapi hatiku diterangkan Tuhan di tempat ini. Saya melayani di NTT, setelah saya bentuk satu pelayanan yang baik, saya kasih orang lain adopsi. Saya melayani di Papua, demikian. Saya melayani di tempat lain, demikian. Tapi Sumba, Tuhan tidak kasih lepas. Why? Saya tidak tahu. 10 tahun saya bolak-balik Sumba. Saya tidak ada untung satu kali pun. Tapi saya bersyukur Tuhan memimpin saya untuk melihat. Sekaligus saya menangis, Tuhan memimpin saya untuk melihat apa yang saya lihat. Bapak-bapak sekalian, untuk berkompetisi, untuk bersaing di tengah pendidikan. Kalau ada anak Sumba dapat rezeki bisa kuliah ke Bali, ke Kupang, atau bahkan ke Jawa, banyak di Surabaya. Semua minder, semua takut, disuruh maju. Jangan minder sekali. Kenapa? Apa yang menjadi masalah? Kenapa kita menjadi minder? Kenapa kita menjadi takut? Bukankah kita juga orang-orang benar? Bukankah Tuhan memimpin kita? Sumba punya potensi. Ketua PGI pernah dari Sumba. Kenapa kita tidak bisa maju ke depan? Apa yang menjadi masalah? Ditambah lagi, bukankah Sumba begitu kaya? Bukankah pantai terbaik di Indonesia bukan di Bali tapi di Sumba? Dekat sisa berapa menit lagi dari sini, setengah jam dari sampai. Sumba menjadi pantai terindah di dunia, salah satu dari 5 terbaik di dunia. Suplai air begitu banyak, tapi langsung jatuh sampai ke laut. Ini menjadi masalah. Mengapa Sumba begitu miskin? Ini harus kita gembalakan, membuka cakrawala berpikir untuk membangkitkan orang-orang yang berani maju, mengutus orang keluar untuk dipimpin kembali ke dalam. Mari berkumpul, mari berdoa. Itu sebab mama sekali lagi kedua saya minta maaf kalau kalimat ini begitu kasar. Inilah yang saya katakan tahun lalu di dalam tangisan saya kedua untuk Sumba. Dengan segala hormat, kita harus membangun generasi muda Sumba. Mengapa? Pantura hampir selesai. Jalur selatan akan segera dibuat. Sudah ada tengah, utara, selatan akan dibuka. Bapak Mama, tidak ada satu pantai terbaik pun di Sumba yang milik orang lokal. Pariwisata sudah dibuka. Kita bersyukur investor masuk. Harus investor masuk. Pariwisata buka, maka bule-bule mulai banyak, pesawat mulai banyak, semua infrastruktur sudah dibangun. Maka dari situ orang melihat peluang bisnis. Sebentar lagi toko-toko
akan menjadi kalah. Indomaret, dan Alfamaret, dan Maret lainnya akan segera buka, pendatang buka. Maka apa yang terjadi? Maafkan saya, 10, ini bukan nubuatan, tapi inilah perkiraan data 10 tahun terakhir sehitung. 10 sampai 15 tahun lagi, pemuda Sumba akan jadi pembantu di rumah sendiri. Saya menangis mengatakan ini bukan menghina. Saya mau bangun Sumba begitu besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan tidur gereja. Kita berpikir sudah banyak anak-anak sudah bagus itu. Pikir dari muda bagaimana mendidik mereka dalam kebenaran, bagaimana menghasilkan orang-orang benar yang akan membangun Sumba bagi kemuliaan Tuhan. Inilah yang disebut sebagai penggembalaan. Ketiga terakhir, di dalam penginjilan, di dalam penggembalaan. Maka yang ketiga, pengajaran. Alkitab berkata, tanpa dasar firman Tuhan yang kuat, maka terombang-ambinglah gereja. Di dalam peringatan kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu dikatakan, engkau jemaat yang penuh kasih, tapi engkau tidak bisa menyatakan kebenaran. Engkau tidak memiliki dasar untuk menghajar orang-orang pengajaran palsu. Bagaimana engkau menjadi gereja yang kuat? Maka firman Tuhan yang kita beritakan dari mimbar bukan urusan sekedar moralitas belaka. Saudara, jangan lagi mencuri, jangan lagi mabuk, itu benar. Tapi di balik semua itu, kenapa jangan Alkitab mengatakan harus didasari oleh teologi yang kuat. Maka Alkitab bukan moralitas semata. Alkitab adalah pengenalan akan Allah yang sangat limpah, yang sangat serius. Bapak Reformator John Calvin berkata, mengenal Allah, mengenal diri. Di dalam pengenalan akan Allah yang benar, barulah kau mengenal dirimu dengan benar. Di dalam mengenal Allah dengan benar, barulah kau mengerti apa yang harus dikerjakan di tengah-tengah dunia. Itu sebab doktrin begitu penting. Teologi bukan milik pendeta. Teologi bukan milik orang-orang di atas, tapi teologi, doktrin adalah milik gereja, hak seluruh umat. Itu sebab gereja yang sejati, selain menginjili, selain menggembalakan, harus mengajar kebenaran. Doktrin, teologi, azas teologi GKS adalah teologi reform, back to Bible. Maka masihkah itu menjadi payung besar kita, atau itu sudah kita gudangkan? Maka jika tanpa pengenalan firman Tuhan, apa yang menjadi pelita bagi kaki jemaat? Jika tanpa terang firman Tuhan, apa yang menjadi terang bagi jalan jemaat? Tanpa pengajaran yang kuat, umat Tuhan tidak akan siap diutus berhadapan dengan dunia. Kenapa anak-anak kita kompromi dengan dosa? Karena tidak ada dasar firman Tuhan yang kuat dalam hidup mereka. Bapak mama sekalian, bagaimana mereka berhadapan dengan tantangan dunia? Sekarang gereja sudah ditelan oleh arus filsafat yang begitu besar. Teologi liberal telah menelan gereja. Teologi kemakmuran percaya Yesus pasti kaya sudah menjadi hal yang digadang-gadang di dalam gereja. Kesesatan memimpin gereja, tidak hanya mendukakan hati Tuhan. Belum lagi tantangan dari luar, teknologi. Dan dalam hal ini kita melihat di dalam teknologi globalisasi, anak-anak kita sekarang bagaimana mereka berhadapan dengan gadget. Kita rasa cuma baik kasih fasilitas kepada anak-anakmu yang SMA. Di handphone mereka ada begitu banyak apps yang bisa mengakses segala pornografi dan segala hal. Sudah menjadi begitu rusak. Apa yang menjadi terang bagi mereka jika tidak kebenaran firman Tuhan, bukan hanya semata-mata moralitas? Maka bagaimana mereka mengatakan tidak kepada kenikmatan dunia? Bagaimana mereka tidak kompromi dengan dosa? Bagaimana mereka melawan semua itu tanpa teologi, tanpa doktrin, tanpa firman? Semua omong kosong. Itu sebab sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, di dalam gereja kita teologi reform menjadi dasarnya dari Bapak John Calvin. Pernyataannya dan demi kerajaannya di atas dasar yang menghakimi, beritakanlah firman dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tanpa pengajaran, engkau bukan memberitakan firman. Tanpa kesabaran, engkau bukan memberitakan firman. Dua hal satu kesatuan. Kedua, perhatikan peringatan tantangan dari luar bahwa manusia di tengah-tengah zaman ini akan menyandingkan telinganya kepada apa yang mereka sukai. Ini yang sekarang ditawarkan oleh dunia, Injil kemakmuran, lalu cuma untuk hal yang lucu-lucu di mimbar, atau gereja-gereja di Eropa sekarang pendeta-pendeta yang sudah memberkati kaum LGBT yang lari dari firman. Maka Bapak-Bapak sekalian, sebagai hamba-hamba
Tuhan di tempat ini. Saya tidak sedang mengajari Bapak Mama. Bapak Mama lebih senior. Saya belajar dari kehidupan Bapak Mama berjuang di tempat ini. Tapi sebagai hamba Tuhan kita sama-sama bergumul. Kita bukan dipanggil untuk jadi badut di mimbar. Kita bukan dipanggil untuk menyenangkan telinga orang melalui mimbar. Melainkan kita berdiri sekali lagi dengan segala hormat. Engkau dan saya, kita sebagai wakil Allah. Terlalu mulia, terlalu besar. Kita tidak layak. Kita tidak punya kapasitas. Tapi Kristus menebus dan memanggil kita demikian. Karena itu, perhatikan pesan Paulus terakhir. Kabarkanlah Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan ini. Memang tidak gampang. Saya bilang gampang. Kalau gampang nggak usah jadi hamba Tuhan. Dari panggilan kita untuk menjadi gereja adalah panggilan yang begitu serius dan begitu berat. Bahkan Kristus berkata, "Kau yang mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku."